Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini doa kami Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kekuatan ku, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan sama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, karena tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami Tuhan kepadamu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa dalam roh. Bapak Ibu Saudara berdoa dalam roh Saudara. Takararaba shikararaba. Oh rabata kararama rama rama rama. Terbara takararaba rama rama. Shararaba rama rama. Shikararaba rama rama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya rata kararaba rama. Shikararaba rama rama. Oh haleluya, saya serahkan untuk hambanya. Haleluya. Ibu Meliani Rim, waktu untuk Ibu, silakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hadir Tuhan. Biarlah sharing yang Hamba-Mu sampaikan Tuhan, membuat kami merasakan Engkau itu Allah yang besar, Engkau Allah yang setia. Kami bisa melihat kemuliaan Allah itu nyata di dalam kehidupan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Luar biasa semangat semuanya di pagi hari. Haleluya. Amin. Amin. Membuat saya jadi ikut semangat. Saya orangnya paling sulit bangun pagi, tetapi karena transfer spiritnya ini ya membuat saya tadi jam 4 sudah bangun. Haleluya. Dan
Ya, hari ini saya ada di Malang karena setiap Sabtu dan Minggu itu putra saya, Jeremy, itu ke Malang karena dia diberikan tanggung jawab sebagai youth pastor di MDC Malang. Jadi tiap Sabtu dan Minggu justru selama pandemi dia mendapatkan kepercayaan ini sejak 2 tahun yang lalu. Justru di masa pandemi itu eh, ibadah atau gereja di MDC Malang ini selesai bangunannya dan itu luar biasa sampai rumah itu disebut House of Miracle karena di tengah-tengah pandemi malah bisa terjadi gitu ya, gereja itu terbangun dan mereka waktu itu berdoa untuk siapa yang akan menjadi youth pastor. Kemudian tim pastoral di Malang menghubungin saya dan langsung menghubungin anak saya juga dan mereka berkata kami membutuhkan youth pastor dan suatu Tuhan tuh mengatur begitu indah. Itu passion daripada Jeremy anak saya untuk dia itu menjadi youth pastor dan dia sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari tahun 2017. Jadi 2015 sampai 2017 Tuhan memberikan kesempatan kepadanya setelah dia menyelesaikan S1 di Dallas, di Texas, kemudian dia melanjutkan S2-nya di teologi di Oregon. Dan Tuhan mengatur demikian indahnya. Tuhan mempersiapkan kami dan terjadilah impiannya atau imannya atau passionnya untuk menjadi youth pastor justru di masa yang tidak terpikirkan oleh kami semuanya. Dan dengan setianya dia melayani Tuhan, kemudian tahun lalu dia menikah, kemudian bersama-sama dengan istrinya melayani Tuhan sebagai youth pastor di MDC Malang. Dan saya sebagai orang tua ikut aja, nggak setiap Sabtu sih saya mengikutin. Tetapi pas hari ini jadi dianggap sebagai holiday juga gitu loh. Kami bersama-sama kemarin berangkat ke Malang dan pagi setelah di sini nanti setelah acara ini kami akan siap-siap ke ibadah hari Minggu. Dan terima kasih untuk Dokter Sri ini yang selalu kontak dan selalu ngomporin saya, memberi semangat kepada saya dan memberikan tugas, memberikan kesempatan untuk pagi hari ini sharing. Judulnya Walk by Faith and Not by Sight. Wow, itu sesuatu yang banget gitu, yang selama ini hampir 30 tahun ya. Tahun ini akan masuk ke tahun 30. Saya berjalan sendiri, maksudnya as a single mom, dengan kedua anak yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Benar-benar kami ini mengalami hidup yang by faith and not by sight. Ya, saya langsung share screen. Nah, seperti ini. Iben, bisa tolong ini kok Mami nggak nampak full screen. Dari tempatnya Bapak Ibu nampak full screen? Belum. Belum. Tapi cukup jelas kalau nggak apa-apa sih. Ada gambar family. Ya, sudah nampak? Ya. We walk by faith and not by sight. Mantap. Ya. Sudah, Ibu. Sudah ya. Sudah nampak ya. Nah, di sini ini pemandangan ini diambil waktu Desember 2017 waktu anak saya graduate S2-nya dan saya dan putri saya menghadirin graduation-nya dan
bersama-sama kami pulang ke Indonesia waktu itu setelah itu. Dan di sini untuk saya kasih lihat bagaimana Allah itu membawa kami ke dalam hidup yang di luar dari ekspektasi kami. Tadi firman tuh lagu-lagunya tuh sangat match sekali ya. Saya sangat mengaminin karena itu yang merupakan juga salah satu perjalanan hidup iman kami, the journey of faith kami. Katakan kemarin itu pembelajaran, dibilang tadi oleh pemimpin pujian, hari ini apa? Kemenangan, Kemenangan. Kemenangan. Hari esok adalah pengharapan. pengharapan. Amin. Ya, dan it's really happen in our life. Dan ayat itu ada di 2 Korintus 5 ayat 7 ya. Dan di ayat-ayat 2 Korintus 5 ini sebelum dan sesudahnya itu menunjukkan bagaimana antara manusia jasmani manusia jasmani dengan manusia batinia, manusia rohani. Kalau secara jasmani, apa yang kita lihat dan kita rasakan, itu adalah merasa ditindas, merasa terjepit, habis akal, putus asa, merasa dianiaya, merasa dihempaskan, merasa dikhianatin. Dan dikatakan manusia jasmani atau batinia, jasmani itu ya yang nampak ini, itu adalah kediaman sementara. Dan itu merupakan pakaian lama. Sedangkan manusia batinia atau rohani itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Iman itu sesuatu yang kita tidak bisa lihat hari ini. Dan dikatakan bahwa habis akal, putus asa, tetapi secara batin, secara rohani, tidak putus asa. Tidak sampai kita putus asa. Dianiaya, dihempaskan, tetapi tidak binasa. Dan kediaman yang kekal itu adalah nantinya, yang pengharapan kita, hari esoknya, nanti ke depannya, dengan menggunakan pakaian baru. Kalau manusia jasmani itu digambarkan di 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau yang kita percayain, itu nantinya kita akan mempunyai pengharapan, iman, yang menjadi goal hidup kita di akan datang. Itu bukan seperti yang nampak. Justru dengan yang nampak ini seringkali membuat kita tuh menjadi lemah, kita menjadi putus asa. Tetapi di Ibrani 11 ayat 1 itu tentang bagaimana iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap, kita percaya, harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukanlah sesuatu yang gampang loh Bapak Ibu, menghadapi hidup yang sepertinya kita tuh mimpi kali ya. Kamu berharap hidupmu nantinya akan berbahagia dengan keadaanmu saat ini yang merasa ditindas, merasa dikhianatin ya. Di masa pandemi ini banyak orang yang merasa seperti itu, terjepit, putus asa, sehingga apa yang sudah direncanakan, pekerjaan-pekerjaannya, semuanya yang sudah dianggarkan, yang sudah diplan sedemikian indahnya, banyak teman-teman saya yang mengalami keterpurukan. Ada teman di satu sel grup yang mengatakan, dulu saya kalau ada launching apartemen gitu ya, Surabaya kan marak gitu, mulai dengan apartemen, boleh dicicil dengan uang muka yang sepertinya sedikit gitu ya, sudah bisa mendapatkan kunci apartemen dan bisa dicicil dengan jangka waktu yang tidak terbatas, bisa 15 tahun gitu ya, 5 tahun, 10 tahun. Dan dia bilang, saya dulu kalau ada launching apartemen, sudah enggak, pokoknya saya senang, saya langsung deal, beli. Mobil, kalau perlu langsung beli, enggak usah pakai pikir panjang. Terus ada lagi teman yang mempunyai supermarket besar dari keluarga konglomerat.
Dia bilang mau beli apa, enggak pernah mikir. Tetapi apa yang terjadi saat mereka terjepit, saat mereka mengalami kebulet hutang dengan bank, tidak semua ambruk, segala yang sudah diplan terhempas begitu saja, ambruk begitu saja. Sehingga apa yang terjadi? Mereka income nggak ada, tetapi harus tetap membayar cicilan daripada bunga bank itu. Habis ludes semua. Mobil yang tadinya 8, habis ludes. Rumah yang begitu banyak, semuanya kena sita bank. Itu ada lebih dari 5 orang yang terdekat dengan saya. Itu mengalami hal yang semacam itu, membuat saya syok juga. Tidak hanya mereka yang mengalami syok, saya yang nggak terpikir, orang yang begitu konglomerat, orang yang begitu banyak hartanya, dalam sekejap 2 tahun pinjam rumah orang, tinggal di rumah pinjaman, tinggal di rumah kontrakan, hidupnya dibelas kasihanin orang. Saya merasa, Tuhan, apakah ini hukuman? Apakah ini kutukan? Nggak bisa mengerti. Apa ini rencana Tuhan, maksud Tuhan dalam kehidupan mereka? Dia katakan, Cik Mel, ada yang manggil Cik Mel, ada yang lebih senior dari saya, kan ada beberapa orang yang mengalami, ada yang sebaya dengan saya. Dia mengatakan kalau dulu kami itu membeli barang tanpa pakai pikir. Kami memberi orang makan, kami kepingin makan aja. Handphone yang terbaru beli tanpa pakai pinggir panjang. Sekarang mau makan aja di tempat yang sepertinya lux gitu. Itu mikir dia. Hah, aku makan di situ untuk 1 hari, biaya makan yang 1 hari, sekali makan ini, no even 1 hari sekali makan ini, itu dia pikir-pikir ini bisa aku makan untuk 2 minggu. Jadi dia berpikir untuk makan di restoran tersebut. Sampai segitunya loh Bapak Ibu. Yang nggak kepikir sama sekali sebelumnya oleh mereka. Apalagi saya yang melihat dari luar ya, nggak tahu kehidupan di dalam budget mereka, plan mereka tuh nggak pernah saya tahu. Itu aja saya syok, apalagi mereka. Dan di sini loh semuanya sementara, dibilang ya kediaman sementara dan semuanya itu sementara yang jasmani yang kita lihat. Dan puji Tuhannya teman-teman saya itu di dalam keterpurukan, di dalam yang seharusnya putus asa, ada satu itu yang sudah mau bunuh diri, minum obat. Sudah siap-siap dia di kamar, duduk di lantai, dengan obat-obatannya itu dia mau minum. Dan Tuhan belum selesai dengan dia. Ketemuan dengan istrinya. Sehingga akhirnya dibawa ke rumah sakit, dikuras. Sempat minum sih. Dan supermarket yang ada sekarang sudah bukan miliknya lagi. Milik orang lain. Tidak ada sesuatu itu yang bisa kita pegang di dunia ini. Tidak ada yang bisa dijaga, no ya bahasa Jawanya, diandalkan di dunia ini. Dan bersyukurnya saya kepada Tuhan bahwa mereka ini, teman-teman ini yang memang mempunyai dasar iman sebetulnya yang kuat selama ini dengan pembelajaran-pembelajaran di gereja, itu yang akhirnya membuat mereka disadarkan kembali, diingatkan kembali. Sehingga mereka habis akal tetapi tidak putus asa. Mereka merasa dihempaskan tetapi mereka tidak binasa. Karena Tuhan, tangannya, kuasanya, kasihnya itu tidak membiarkan anak-anaknya binasa. Tetapi mereka malah mempelajari, mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dengan kehidupan mereka yang sepertinya terpuruk ini. Membuat mereka itu semakin mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan oret-oretannya, budgetingnya, plannya. Tetapi mereka sekarang benar-benar mengandalkan Tuhan. Mereka menghargai setiap
berkat Tuhan itu sekecil apapun mereka tuh bisa appreciate. Dan di situ saya bersyukur kepada Tuhan bahwa di balik hal-hal yang sepertinya memilukan ini, Tuhan itu mempunyai rencana yang luar biasa. Dan itu membuat suatu the journey of faith dalam kehidupan mereka. Sehingga saat ini mereka benar-benar hidup itu mengandalkan Allah, hidup berdasarkan iman. Segala plan mereka, kembali mereka serahkan kepada Tuhan. Meminta daripada perkenanan Tuhan. Dan itu yang juga Tuhan ajarkan di dalam hidup kami. Saya dan anak-anak, bagaimana kita itu boleh mempunyai plan. Bukan berarti kita menjadi orang yang pasif. Yang wes mengandalkan Tuhan, sembarang sakarepe Tuhan. Mengalir saja sama Tuhan. Itu bukan sesuatu yang benar-benar benar. Ada mengandalkan Tuhan itu, janganlah ada yang istilah blind faith. Iman yang buta. Itu adalah iman yang hanya mengandalkan kepikiran kita, iman yang hanya bergantung dengan pikiran dan perasaan. Iman is not about feeling. Itu adalah blind faith. Tetapi iman itu berdasarkan dengan firman Tuhan. Dan itu yang akhirnya membuat kita tuh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu menyukakan akhirnya hati kita. Sehingga hidup kami, hidup yang berjalan dengan iman, itu bukan hidup yang ngenes. Bukan hidup yang nelongso. Tetapi hidup yang mempunyai pengharapan dan semangat. Karena ada Roh Kudus itu, Roh Allah itu yang membangkitkan, memberikan kita semangat. Jadi bukan yang dengan nelongso, kemudian yang meminta belas kasihan manusia. Dan itu adalah bagi saya itu pengertian tentang blind faith. Dan iman bagaimana yang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita lihat. Buktinya apa? Aku belum melihat suatu kemenangan. Tapi kita tuh bisa mempunyai suatu keteguhan hati, membuat langkah kita tuh bisa tegak. Karena berjalan di dasar iman. Itu karena kekuatan dari Allah. Bukan kekuatan dari kita sendiri. Kekuatan dari kita sendiri itu mengandalkan feeling, mengandalkan apa yang kita lihat saat itu. Nggak punya duit, dibulat utang, tidak punya suami yang menopang, tidak punya kekuatan untuk membesarkan anak-anak seorang diri. Itu yang dirasakan, itu yang dilihat, itu yang dialami. Tetapi kenapa? Kok bisa kuat? Bisa ada semangat di dalam hati ini. Itu adalah pekerjaan Roh Allah yang dari iman. Iman dari mana? Dari memegang firman Tuhan. Nah, di dalam hidup yang saya merasakan tidak sanggup itu, hanya satu firman yang saya pegang di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, dibilang bagi kakiku dan terang. Skupnya pelita itu hanya sedikit sekali, tidak lebih dari 1 meter. Karena pelita oblek itu loh, penerang lilin itu nggak bisa seperti lampu listrik ini seluruh ruangan sebesar apapun bisa diterangin oleh lampu listrik. Tetapi pelita hanya sebatas langkah. Karena zaman dulu orang nggak ada listrik pakai pelita oblek itu. Jadi ya jalannya di tengah kegelapan ya step by step itu sejengkal lebih dari sejengkal, dan itu yang kami alami. Apa yang bisa disyukurin hari ini, bersyukur nggak bisa melihat ke depan, itu selalu gelap di dalam lorong yang gelap. Ya saya melihat sih ada terang jauh, tetapi saya nggak bisa membayangkan mampukah saya mengalami, saya mencapai terang yang masih jauh di depan itu. Yang saya lihat situasinya, saya di dalam kegelapan, lorong yang gelap ini, dinding di sebelah saya ini apa saya nggak tahu, taunya ya hitam, gitu. Hanya jauh terang itu di depan, dan saya tertati-tati, saya nggak sanggup Tuhan dengan anak yang masih balita
yang masih 16 bulan, mampukah saya? No, aku tidak mampu. Saya hanya bisa menangis. Tetapi di situ firman Tuhan betul. Kamu merasa putus asa, tetapi tidak putus asa. Kamu merasa terhempaskan di dunia kegelapan, tetapi kamu tidak binasa. Itu janji Tuhan. Dan itu dia Amin, amin, amin. Kenapa dia genapin? Karena iman yang ada di dalam kita itu Amin. membuat kita semangat. Dan hanya sepotong ayat ini saja itu yang bisa membawa kakiku teguh berjalan di dalam iman ini. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, di dalam kita, the journey of faith, di dalam perjalanan iman, itu ada tesnya, ada ujiannya. Untuk apa? Ya ujian itu untuk mengukur, untuk membuat kita sadar, mengingatkan kita kembali. Kalau kita lagi lowbat, diingatkan kembali. Ya, kalau ujian sekolah, kita merasa, oh sudah bisa kok, aku sudah ngerti kok. Oh sudah bisa, enggak perlu belajar, aku pasti bisa. Nah dengan ujian, dengan tes, loh ternyata kok nilaiku cuma di bawah rata-rata, di bawah yang bagus, di bawah 7, di bawah 6. Berarti apa yang aku anggap, aku sudah mengerti, aku sudah bisa, ternyata enggak loh. Ternyata tesnya cuma hasilnya 6 loh, tidak 8 loh, tidak 9 loh, tidak 10 loh. Nah, di situ kita sadar, aku terlalu overthinking, terlalu overconfidence, terlalu merasa dirinya sudah hebat. Ternyata loh, nilainya masih belum 8, nilainya loh masih di bawah 6. Nah, iman juga gitu. Kita merasa, oh aku beriman kok, aku pasti bisa, aku bisa sanggup. Apa benar? Apa hanya cuma di kata-kata? Apa cuma emosi dan feeling saja? Faith is not about feeling loh, gitu ya. Perlu diuji loh. Nah, di situlah ujian iman kita itu yang membuat kita tekun. Apakah tetap firman-Mu itu, firman Tuhan itu yang menjadi pegangan hidup kita? Bukankah logika kita? Bukan pengalamanku? Aku dulu loh sudah pernah berhasil melakukan ini dengan metodeku macam ini. Pasti aku berhasil. Dunia terus berubah, zaman terus berubah. Metode kita yang lama mungkin tidak fit lagi, tidak matching lagi di dunia sekarang. Zaman pandemi, kita tidak bisa melakukan sesuai dengan plan kita. Semuanya berubah. Kalau kita tidak mengandalkan firman-Nya, tidak mengandalkan kekuatan daripada Allah, hanya mengandalkan kemampuan, pengalaman sendiri, itu never happen dan berhasil. Tes itu perlu. Dengan keadaan yang semakin terpuruk, apakah kamu percaya bahwa Tuhanmu itu hidup? Apakah percaya iman yang ada pada saya harus transferkan kepada anak-anak. Mereka juga mengalami perjalanan dengan Tuhan secara sendiri, pribadi. Tidak berdasarkan pengalaman. Ya, maminya ditolong Tuhan. Kamu berdoa, apakah kamu juga mengalami apa yang kamu percayai? Nah, di dalam anak bisa bersekolah ke Amerika, bukan karena uang di bank saya yang penuh, sehingga saya bisa menyekolahkan anak saya waktu itu yang pria ke Amerika. Itu karena iman, karena dia berdoa beriman bahwa dia bisa pergi ke sana. Dan saya juga beriman dengan uang yang ada, yang bisa cukup hanya untuk 1 tahun, 2 tahun sekolah. Saya bilang ini uang yang ada pada mami ini begini. Kamu tetap beriman, nekat. Iman dengan nekat itu tipis sekali ya. Nekat itu juga bisa dengan blind faith tadi. Iman yang buta. Bagaimana ini? Dia bilang,
Ya. Ya, kita tidak boleh mempermalukan nama Tuhan loh ya. Dengan blind faith, dengan nekat, tapi dengan bukan true faith. Ya di situ kita diuji iman kita. Apakah true or blind faith you have? Dan dengan berjalannya waktu dan Jeremy, anak saya panggilannya JR, dia berdoa dan dia mengalami Tuhan. Tuhan buka jalan dengan indahnya sehingga tergenapin. Dia bisa menyelesaikan kuliahnya dengan cum laude, dengan waktu yang shorter, harusnya 4 tahun, dia make it 3,5 tahun, dia bekerja keras, dan dia mengalami Tuhan. Dan dia akhirnya imannya bertumbuh. Tanpa paksaan, tanpa tuntunan saya secara 100%, tetapi hanya karena Tuhan yang hidup di dalam dia. Kemudian anak saya yang perempuan juga mengalami pengalaman dengan Tuhan, ingin kuliah di Bandung. Dan waktunya hanya berapa bulan saja itu yang dia harus putuskan. Dan karena dia mengikuti YWAM, Youth with a Mission, training leadership selama 6 bulan di Bali. Sehingga dia mundur sekolahnya. Karena itu, kesempatan untuk mendapatkan sekolah yang dia inginkan, itu hanya satu kampus saja, yaitu di Unpar Parahyangan. Karena dia memilih hubungan internasional yang terbaik selain di UI dan di mana UNER, itu yang universitas swasta adalah di Unpar saja, itu yang terbaik. Dan dia hanya punya kesempatan di Unpar, itu pun sudah gelombang ketiga. Dan kami berdoa puasa, yaitu apakah ini iman yang benar atau blind faith? Kita diuji. Dan kami berdoa puasa, minta perkenanan Tuhan. Dan jawaban Tuhan adalah, go for it. Akulah Bapamu. Dan dengan konfirmasi, dia mendapatkan Ibet, nama anak perempuan saya, dia mendapatkan konfirmasi, dan saya juga mendapatkan konfirmasi, dan melakukan tes, dan hasilnya dia diterima. Dari 600 orang mendaftar, hanya berapa bed waktu itu yang diterima? 60 untuk gelombang ketiga, atau 40, dan dia diterima. Perlu ujian di dalam tes, iman itu perlu dites. Dan apakah itu mendatangkan ketekunan? Dan buah yang matang. Buah yang matang itu adalah yang kekal, yang Tuhan janjikan. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan. Tidak kekurangan pengharapan di dalam Tuhan. Dan Ibrani 12:2. Ya, dengan Paskah ini saya kembali merenungkan bagaimana kehidupan Yesus itu. Seminggu sebelum dia mengalami penyiksaan di salib, dia dielu-elukan waktu masuk di kota Yerusalem. Orang membawa daun-daun palem mengeluh-elukan dia. Kemudian dibeber pakaian-pakaian untuk dilaluin oleh Yesus. Disorai haleluya Raja anak Daud dan sebagainya. Dan dikatakan bahwa orang waktu itu mempertanyakan who is Jesus. Identitasnya Yesus dipertanyakan. Diharapkan dia itu sebagai raja yang membebaskan umat Yahudi daripada penjajahan Romawi. Tetapi tidak terjadi. Dia bukan raja. Dia melakukan mujizat. Banyak orang percaya. Tetapi akhirnya waktu Yesus dipersalahkan, dituduh. Dia seperti domba yang keluh. Dia tidak berdaya. Akhirnya dia dianiaya sedemikian hebatnya. Dicaci maki dan dia tidak berdaya. Sepertinya dia tidak berdaya karena ditunjukkan manusiawinya Yesus saat itu. Di situ orang-orang yang mengalami mujizat Allah mengalami kebimbangan, kekecewaan. Yalah, orang ini ternyata kok ya lemah ya. Orang ini kok tidak bisa membela dirinya ya. Orang ini, apalagi waktu Yesus dianiaya dengan demikian hebatnya. Orang menjauh, orang takut mendekat. Bahkan orang muridnya saja takut mengakui bahwa dia mengenal Yesus.
Takut dia dicakup juga. Takut dia akan ditangkap dan diperlakukan seperti Yesus. Keadaan Yesus sedemikian mengerikan, mengenaskan. Saya tiap kali pasca merenungkan itu ada hal yang baru yang membuat saya itu semakin cek ngenes ya Tuhan Yesus ini ya. Tidak ada satupun yang membela dia. Tidak ada satupun yang berani mendekat. Mereka menjauh. Keadaan, saya membayangkan keadaan begitu mencekamnya ya. Orang dikuasain Romawi itu kesadisan, kekejaman yang memperlakukan Yesus lebih jelek dari binatang. Dan saya bayangkan dia tuh dicincang habis seperti daging cincang yang dikatakan di Perjanjian Lama tidak bisa dilihat lagi modelnya itu. Tidak berbentuk seperti manusia. Saya bayangkan tuh ya kalau masak mencincang daging apa memblender daging. Gak bentuk daging yang tadinya beli bagus, cantik, dipilih yang bagus. Tapi setelah dicincang gak bentuk yang fresh, yang bagus tadi. Ya daging cincang yang berhamburan. Dan saya bayangkan Yesus itu begitu jeleknya. Kiwir-kiwir dagingnya tuh, aduh. Disalib lagi sudah tidak berbentuk daging lagi. Sampai dia digantung dari jam 3 Yesus dinyatakan mati. Baru siapa tuh? Yusuf Arimatea memberanikan diri datang ke Pilatus minta izin. Memberanikan diri loh itu. Berarti banyak orang yang menjauh melihat dari jauh. Yesus yang sudah kiwir-kiwir di kayu salib tidak berbentuk dagingnya hancur. Satu pun tidak berani mendekat. Maria menangis dari jauh. Dan Yusuf Arimatea datang ke Pilatus memberanikan diri memohon untuk menurunkan mayat Yesus. Mengkafani dengan kain putih yang bersih. Dan Nikodemus membawa ramu-ramuan untuk meramuin jasad yang jelek, yang hancur lebur ini. Yang lebih jelek dari, lebih hina, najis daripada binatang. Dan dikuburkan. Di situ saya melihat kalau saya merasa dikhianati, saya merasa dihempaskan, saya merasa menderita. Melihat Yesus itu, oh, tidak ada secuilnya pun daripada keberadaan Yesus itu. Dan di situ saya bisa membaca firman Tuhan sambil meniteskan air mata. Tuhan, kamu nicik soro ya. Kamu begitu hinanya ya, diperlakukan semacam ini ya. Di situ saya sadar bahwa I am nothing. Nothing. Penderitaan saya itu is nothing. Allahku aja diperlakukan sedemikian. Dan itu menunjukkan Tuhan itu ikut merasakan penderitaan kita. Marilah, di Ibrani 12 juga, kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang membawa kita ke dalam iman, kepada kesempurnaan, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sekarang Yesus menunjukkan keilahian, kebangkitannya 3 hari kemudian menunjukkan keilahiannya. Who he is now. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Yang tidak bisa dipungkiri lagi keilahiannya itu. Yang tidak bisa dipungkiri lagi kuasanya dia. Firman-Mu, His glory itu nampak, kekuatan Allah itu nampak. Dan firman-Nya yang dia berikan, yang saya imanin, itu terjadi melampaui dari ekspektasi, pemikiran, pengharapan saya. Kuasa Tuhan tidak dapat kita atur. Kuasa Tuhan itu unlimited. Kenapa kita bisa mengalami kuasa Allah? Kenapa kita bisa mengalami iman yang teguh itu? Bukan blind faith. Kenapa? Ada true faith melalui tes. Kalau terjadi tes, kita menyadari bahwa karena Allah itu mengasihi kita. Karena dia mau kita itu kuat, strong in Him. Kita itu tekun di dalam pengharapan kita. Supaya kita tidak putus asa, tidak gampang putus asa.
dengan cara kita perlu selalu plug in God. Dikatakan iman itu bertumbuh dengan memandang kepada Allah, dan orang dapat melihat kemuliaannya melalui hidupku, melalui hidup kita. Di sini ada gambarannya, stiker yang plug ke God. Kita, iman bisa bertumbuh jika kita plug in God, melekat kepada Allah. Sehingga ada kekuatan dari Allah yang mengalir ke dalam kita. Dan orang yang bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupku. Tanpa harus kita tuh bicara sekalipun, orang tuh bisa melihat ada glory God in us. Apalagi dikatakan firman Tuhan, jadi apa? Garam menjadi terang dan garam. Terang itu bisa dilihat di dalam kegelapan. Kalau kita di tengah-tengah orang yang belum mengenal Yesus, orang itu bisa melihat kita tuh ada something different in us. Ada Jesus, ada kemuliaan. Mereka tidak mengenal Yesus. Ada something different. Saya sering kali di dalam kehidupan bersama dengan teman-teman saya yang non-believer, mereka bisa melihat, kamu ini kok kelihatannya sukacita terus ya. Kamu ini enak ya hidupnya. Kamu pasti tidak mengalami susah ya. Why? Mereka bisa mengatakan demikian. Because there is glory in God in me. Yang itu membuat Allah itu bisa nampak dalam hidup saya. Dan itu membuat saya itu bersyukur bahwa Tuhan, Engkau ada di dalamku. Yang orang bisa melihat. Dan itu membuat hidup saya itu semakin melekat kepadanya, dan I have no doubt sedikit pun tentang kuasa kebesaran Allah. Masa depan anak-anak saya tidak ada kebimbangan dan keraguan lagi. Mereka ada di dalam tangan kuasanya. Dan Allah, firman-Nya tidak pernah mendilit, Dia tidak pernah membatalkan firman-Nya, Dia tidak pernah mengabaikan firman-Nya, Dia tidak pernah melupakan firman-Nya. Apa yang saya pegang, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan, itu happening in our life sampai hari ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, plug in God, melekatlah kepada Tuhan, maka kuasanya akan mengalir. Dan di situ ada kekuatan Allah yang di luar daripada pemikiran kita, di luar daripada ekspektasi kita. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau anak pertama saya akhirnya menikah dan dikaruniai seorang anak, itu tuntunan Tuhan yang begitu in His time, Dia melakukan plek gitu ya, di luar dari ekspektasi saya. Dan itu terjadi because of His love, penepatan janjinya di dalam kehidupan kita. Dan Allah memuliakan. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan Tuhan, biarlah Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Mel boleh doa buat kami semua. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang begitu nyata. Kami memperingati Tuhan kematian, kebangkitan-Mu, dan nantinya kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Tuhan membuktikan bahwa Engkau itu kuasa ilahi-Mu itu Tuhan tetap hidup, tetap ada dari dulu, sekarang, dan selamanya. Biarlah Tuhan pengharapan kami selalu kepada-Mu saja Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada kekuatan manusia, bukan kepada power daripada manusia, tetapi Tuhan hanya kepada kuasa-Mu saja. Yang Tuhan sudah buktikan di dalam masa pandemi pun, kuasa-Mu nyata Tuhan di dalam. Kuasa dunia bisa mati, kuasa dunia bisa hancur, tidak bisa berdaya.
Dibuktikan dengan pandemi, siapapun bisa kena dengan pandemi. Tetapi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, diamankan, diberikan kemampuan untuk bertahan. Amin. Tuhan, kalau kami bertahan sampai saat ini, Tuhan, itu karena Engkau yang sudah memilih Amin. kami. Engkau yang sudah membuat kami kuat sampai saat ini. Terima Amin. kasih Tuhan untuk tes yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada kami, untuk kami, membuat kami tekun, membuat kami semakin meningkat level kami di dalam iman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hidup kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah hidup kami, Tuhan, menjadi berkenan kepadamu. Iman kami mempunyai iman yang benar, bukan iman yang buta, bukan iman yang mengandalkan feeling kami, tetapi mengandalkan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami mengalami kemenangan karena kami hidup di dalam. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Yakub. Bagi Tuhan kita Tuhan, bagi Tuhan kita di tempat kita masing-masing. Haleluya. Terima kasih Cik Mel, terbang Cik Mel deh ya. Di ruangan ini bukan hanya Cik Mel yang semangat, kami semua juga semangat karena Cik Mel mau luangkan waktu buat kami semua ya. Karena ya mungkin ini Cik Mel kita belum semua kenal ya, beberapa kali berjumpa di community without wall ini. Tadi ini ada Abraham Albert ya, termasuk relatif paling muda usia di Zoom ini. Ternyata hanya dengar nama Yeremia Rim gitu ya, bergerak kebangunan rohani anak-anak muda pada era itu, era 80-an, di mana kami, Dr. Sri ada di dalamnya, ya. Dan hari ini menjadi tanda ajaib, Cik Mel, juga anak-anak semuanya dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Dan menjadi berkat buat generasi ini saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tadi masih terngiang-ngiang, bukan terngiang-ngiang, teringat waktu kami dulu ngundang Kak Yer ya, dulu panggilannya Kak Yer untuk misi retreat kami di Semarang, ya biasanya di Tawangmangu retreatnya ya. Rekan saya yang ngontak, dulu ngontaknya belum pakai WA, Bapak Ibu Saudara ya, belum ada WA, BlackBerry ya belum ada, telepon genggam belum ada, jadi saya boncengan sama teman saya kemana coba kalau nelpon itu ke telepon umum. Habis maka masih ada telepon umum, sekarang sudah nggak, kita tidak melihat pemandangan telepon umum ya. Jadi habis pulang dari acara apa gitu cari telepon umum itu loh, telepon umum yang bayar pakai koin, terus teleponan ya lagi di Surabaya atau mana waktu itu ya. Terus jadi kan ya itu, jadi ya akhirnya jadi loh begitu ya. Waduh, sepertinya itu karena banyak acara bla 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 bla.
Terus teman saya ngingetin gini, kohlim loh, gitu maksudnya. Maksudnya makan di restoran, makan ya. Nanti tak anterin makan di. Oh iya, nah begitu ingat kohlim, oh ya wis gitu. Akhirnya jadilah Kak Jo bersama kita, sama Kogen dan semuanya ya. Ya seru juga lah masa-masa itu ya. Luar biasa ya. Kita juga merindukan hari-hari ini revival atas next gen, lebih dahsyat lagi. Haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan memakai Kak Iyar pada zaman itu sangat luar biasa, sangat legendaris. Ada banyak buah pelayanan beliau yang pagi ini ada bersama dengan kita, Gmail ya. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini. Dan walk by faith yang Gmail sharing pagi ini itu bukan khotbah, itu adalah hidup email yang dibagikan bagi kita semua. Haleluya. Berjalan dengan iman itu bukan blind faith, bukan nelongso, tetapi bersyukur kita bisa dikasih rahasia jalan tidak dengan mata jasmani yang terbatas ini ya. Saya tuh dulu kalau merenungkan ayat yang bilang berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Wah, itu apa namanya, sifat ngeyel saya tuh kayak mau protes gini. Ya lebih enak ya melihat ya percaya tuh Tuhan gitu kan ya. Ya kan, kritis saya begitu, tapi makin direnungkan kita makin ngerti ya bahwa wah ini rahasia yang luar biasa. Tuhan Yesus berikan kita rahasia, ada satu kemuliaan, ada satu hal yang lebih berharga kalau saja kita bisa berjalan dalam hidup ini tidak terbatas pada mata jasmani kita yang terbatas ini. Haleluya, puji Tuhan. Bangkitannya yang Tuhan Yesus latih dari murid-muridnya adalah mata. Ya kan ya, Maria Magdalena sempat mengira dia tukang kebun, apalagi itu ya, murid-muridnya mengira dia hantu, gitu ya. Dalam perjalanan ke Emmaus sampai nggak dikenalin Yesus berjalan dengan mereka, kebangetan kan, sampai nggak kenalin Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka sekian tahun lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita semua terus berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan kita yang terbatas. Saya ngerti sekarang pagi ini saya dibukakan kenapa itu murid Yesus sampai nggak bisa ingat firman, karena tadi loh yang dramatisasikan penderitaan Yesus, matinya tuh sampai kayak gitu, sampai rasanya mata jasmaninya mereka tuh ngelihat kayak model kayak itu nggak mungkin hidup lagi, tidak mungkin gitu. Jadi itu sama sekali mendilit ingatan mereka akan firman Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan terus terukir dalam hati kita, kan hanya dan hanya dengan itu kita bisa melangkah dengan iman, bukan dengan penglihatan. Yang setuju katakan yes, haleluya, puji Tuhan. Nah, mari kita akan memperkatakan visi daripada Community Without Wall, komunitas ini. Bram bisa bantu ya, Bram? Haleluya. Yuk dibacakan sama-sama, Davis bantu dengan sorak-sorai kemenangan ya. Yuk Bram, silakan bacakan. Baik, ya, Bapak Ibu, mari kita bacakan visi dari Community Without Wall dari Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan berikan ujung bumi bagi generasi ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, ibadah online seperti ini ada plus minusnya. Jadi Bu Sri, Dr. Sri ada WA saya ya, karena Dr. Sri doa ya, awalnya lancar, sempat hilang tadi ya Pak Robert ya, sempat hilang, ketutup, lalu mic-nya, lalu tiba-tiba muncul lagi dalam nama Yesus, amin. Haleluya ya, sempat hilang doanya, potong di tengah. Puji Tuhan ya, itu kelemahannya online. Tapi kekuatannya lebih banyak lagi ya, kekuatannya kita bisa menjangkau sebetulnya ujung-ujung bumi ya. Saya selalu katakan dengan ibadah online seperti ini, ujung bumi sekarang ada di ujung jari kita. Asal kita mau gunakan ujung jari kita untuk kontak teman-teman kita bisa jadi berkat sampai ke ujung-ujung bumi. Yang mungkin katakan amin. Haleluya. Saya ada di Bu Meliani ada di Malang, ada di kawasan Cipanas, ini Puncak. Ya, biasanya kami bergegas sama segini sudah bergegas harus ke Villa Yasmin, ada ibadah di sana biasanya gitu ya.
Tapi ya sudahlah, sudah ada ibadah online gini cukup rasanya. Haleluya, puji Tuhan ya kan. Ini salah satu plusnya ibadah online di Tuhan. Haleluya, nggak perlu repot-repot jauh-jauh ke berbagai tempat. Tapi fellowship, gathering, kita pandang itu satu hal yang perlu. Terobosan yang Tuhan beri. Haleluya, puji Tuhan. Ada pengumuman lain, Bram? Silakan yuk. Menggantikan Pak Didiknya. Pak Didik lagi flight ke Swiss ya, puji Tuhan. Silakan, Bram. Baik, Ya. siap. Terima kasih untuk waktunya Pak. Jadi ini untuk Bapak Ibu sudah mengikuti Community Without Wall pada hari Minggu ini. Setiap hari Minggu ya Bapak Ibu jam 5 pagi dengan ID dan passcode yang sudah tertera. Nanti untuk minggu depan jangan lupa untuk join kembali ya Bapak Ibu. Kita tunggu kehadirannya. Sebentar. Iya. Lalu tidak lupa untuk pada hari Senin sampai hari Jumat ada powerful morning prayer. Jadi bukan hanya hari Minggu ya Bapak Ibu kita menghadap ke Tuhan. Mari kita bangunkan fajar Bapak Ibu. Tiap pagi ketemu Tuhan dulu karena kita mau berjalan dengan iman. Untuk ID Zoom dan passcode-nya bisa di screenshot atau dicatat karena berbeda dengan yang Community Without Wall ini. Itu ID Zoom-nya pada 860 8315 2919 dengan passcode-nya MORE. Baik, untuk Bapak Ibu yang hendak memberikan persembahan untuk pelayanan MORE ataupun pelayanan pada JWW ini dapat diberikan di BCA atas nama Sujanto Wibowo dan Pak Didi Mulyana di 491036209 atau bisa juga scan QR-nya dari QR-nya BCA ya, ini QR-ku. Baik, mungkin itu saja Pak Yakobus untuk pengumumannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Davis, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita mau terima berdoa berkat, saudara. Silakan Pak Yakobus. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami berdoa sekali lagi untuk hamba-Mu, tetap memberkati kami, Bu Meliani Rim, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kami boleh berdoa, perlindungan, kesehatan, roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan, Kau limpahkan atas hamba-Mu, Bu Meliani Rim, juga untuk Jeremy, untuk Ibet, dalam nama Yesus. Tuhan, bahkan mantunya, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, anak cucu orang yang benar, pasti diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Terima kasih, pakai Tuhan, jadi berkat terus dari generasi ini. Bapak MDC, Kau pakai Tuhan kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan juga untuk gereja-Mu di berbagai tempat. Biarlah kiranya Tuhan, tembok tidak membatasi kegerakan Injil-Mu diberitakan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami patahkan segala roh egosentris, roh yang berpusat pada tembok. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, gereja-Mu disatukan. Gereja-Mu disatukan Tuhan dengan amanat agung-Mu, menjangkau ujung-ujung bumi, sampai ujung bumi penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami bersyukur kepadamu pagi ini Bapa Surgawi. Terima kasih buat limpah rahmat-Mu, buat kasih setia-Mu Yesus Tuhan, buat kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, memampukan kami to walk by faith and not by sight. Sampai Maranatha Yesus Kristus kekasih kami datang kembali kekal selama-lamanya. Kami sangat diberkati dan berkata, Amin.